Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala zamin qail ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mempelajari surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah merupakan surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad ketika beliau sebelum hijrah ke kota Madinah. Artinya surat ini tergolong surat Makkiyah. Tentunya tidak heran kalau surat Makkiyah berisi tentang tauhid. Surat Makkiyah bercerita tentang peringatan bagi mereka yang kufur serta kabar gembira bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti dalam surat Al-Ghasyiyah akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi manusia. Kondisi manusia bukan manusia di zaman dahulu sebelum zaman Rasulullah SAW, atau bukan juga manusia-manusia yang hidup ya setelah zaman Rasulullah SAW saja, tidak. Tapi surat Al-Ghasyiyah ini berhubungan dengan keadaan manusia yang pasti akan dijalani oleh manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Kenapa? Karena dalam surat Al-Ghasyiyah ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dua golongan. Dua golongan ini golongan siapa? Bukan golongan manusia terdahulu, bukan golongan manusia setelah Nabi Muhammad, tapi seluruh manusia akan merasakannya, yaitu pada hari kiamat kelak. Akan ada orang yang dimasukkan ke dalam surga dan ada yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Makanya nanti akan dijelaskan dalam surat Al-Ghasyiyah ini sebagian ciri-ciri ya orang-orang yang akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia yang akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian nanti juga akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghasyiyah ini tentang perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita ini melihat kondisi yang ada di sekeliling kita, kondisi yang ada di sekitar kita. Ya, kewajiban kita bagaimana terhadap kondisi-kondisi tersebut. Kemudian juga nanti akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Ghasyiyah ini tentang keadaan manusia. Ya, tentang keadaan manusia, bagaimana peringatan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Surat Al-Ghasyiyah para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini tergolong surat Makkiyah, diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Al-Ghasyiyah sendiri itu merupakan salah satu nama-nama dari hari kiamat. Nama hari kiamat dalam Al-Qur'an Al-Karim itu banyak, lebih dari ada 20 nama. Ya, sangat banyak sekali. Ya, ada Al-Haqqah, ya, ada Al-Qari'ah, ya, ada Al-Ghasyiyah, ya, dan lain sebagainya dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama hari kiamat. Di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, hal ataka haditsul ghasyiyah, telah sampaikah kepadamu kisah tentang Al-Ghasyiyah, kisah tentang hari kiamat, kisah tentang hari yang sangat menakutkan sekali. Kisah tentang hari yang sangat menakutkan sekali. Karena
Allah Subhanahu wa taala tidak bercerita di dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang kiamat melainkan dengan adanya ancaman, dengan adanya peringatan agar orang-orang yang membacanya dia merasa takut. Agar orang-orang yang membacanya dia merasa takut jangan sampai menjadi orang yang hidup ketika kiamat itu terjadi. Jangan sampai menjadi orang yang merugi ketika dibangkitkan setelah kiamat itu terjadi. Makanya ya di dalam Al-Qur'an Al-Karim ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang masalah kiamat mesti kondisi-kondisi yang sangat mengerikan sekali. Ya sebagaimana Allah gambarkan di antaranya dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, semua manusia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, semua manusia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ittaqu rabbakum. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus takut kepada Allah? Inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat sekali. Di dunia ada gempa bumi, seberapapun dahsyatnya gempa bumi yang terjadi itu hanya mengenai sebagian wilayah saja. Ada gempa bumi di Aceh misalnya, hanya Aceh dan sekitarnya yang merasakan. Ada gempa bumi di Cianjur, hanya orang Cianjur yang merasakannya, sementara orang-orang di daerah-daerah yang lain tidak ada yang merasakannya. Tapi pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya goncangan yang terjadi pada hari kiamat, goncangan yang sangat agung sekali, goncangan yang sangat besar sekali, goncangan yang sangat dahsyat sekali. Yauma tarawnaha tadhulu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Ya, dalam surat Al-Hajj ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika engkau melihatnya ya kiamat itu terjadi, engkau akan menyaksikan bagaimana wanita-wanita yang hamil akan langsung melahirkan ya orang-orang yang pertama kullu murdiatin amma ardhat, orang-orang yang menyusui akan menelantarkan bayi yang disusuinya, orang-orang yang hamil akan langsung melahirkan hamilnya, wa tarnasa sukara, akan melihat manusia dalam keadaan mabuk ya, dalam keadaan sempoyongan, wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak dalam keadaan mabuk. Kata Allah, kenapa mereka sempoyongan? Walakinna adzaballahi syadid, akan tapi adab Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah pedih. Adab Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah dahsyat. Di sini perhatian maka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka?" Apakah telah datang kepadamu? Ya, Al-Qur'an diturunkan kepada siapa? Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah semua yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kamu dalam Al-Qur'an khusus untuk Rasulullah ataukah tidak? Para ulama menjelaskan khitab yang ada dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman memanggil misalnya kamu, hal ataka, telah sampaikah kepadamu wahai Muhammad, para ulama menjelaskan apapun yang ada dalam Al-Qur'an Al-Karim untuk Nabi Muhammad, pertama untuk beliau, kemudian setelahnya untuk seluruh umat manusia. Artinya bukan khusus untuk beliau saja. Ketika Allah bertanya di sini, hal ataka, telah datangkah kepada wahai Muhammad, juga Allah bertanya kepada kita, hal ataka, telah datangkah kepada engkau wahai pembaca Al-Quran. Jadi secara umum, apapun yang ada dalam Al-Quran Al-Karim ditujukan untuk Nabi Muhammad, maksudnya untuk Nabi Muhammad dan juga untuk umat manusia secara umum, kecuali kalau seandainya ada dalil-dalil pengkhususan yang dikhususkan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, kayak contohnya misalnya dalam surat Asy-Syarah yang nanti insyaallah akan kita bahas, Allah berfirman, "Alam nashrah laka sadrak." Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu wahai Muhammad? Ya, yang dilapangkan dadanya siapa? Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Tidak semua manusia dilapangkan dadanya. Beda pelapangan dada Nabi Muhammad dengan selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Kayak contohnya misalnya dalam ayat yang lain, Allah berfirman, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira."
Sesungguhnya kami telah mengutus kamu. Inna arsalnaka. Kami telah mengutus kamu wahai Muhammad. Ya, ini khusus untuk Nabi Muhammad, karena tidak semua orang dijadikan rasul oleh Allah. Tidak semua orang dijadikan nabi oleh Allah. Ya, tidak semua orang dijadikan rasul oleh Allah. Di sini Allah berfirman, Inna arsalnaka. Sesungguhnya kami telah mengutusmu, telah mengangkatmu menjadi rasul wahai Muhammad. Ya, jadi kalau seandainya ada pengkhususan untuk Rasulullah, maka itu khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika tidak ada pengkhususan sebagaimana yang ada dalam surat Al-Ghasyiyah ini, hal ataka hadithul Ghasyiyah, maka maksudnya untuk Nabi Muhammad dan juga untuk umat manusia sampai hari kiamat kelak. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, hal ataka hadithul Ghasyiyah, telah sampaikah kepadamu tentang Al-Ghasyiyah, tentang hari kiamat. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai dengan memanggil kita? Memulai surat ini dengan memanggil kita. Apa tujuannya? Tujuannya agar kita ini perhatian. Agar kita ini perhatian. Oh, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada saya. Oh, Allah Subhanahu wa taala memanggil saya. Artinya kalau kita ini termasuk hamba Allah, kalau kita merasa diri kita orang yang beriman kepada Allah, maka kita akan terpanggil dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita bukan orang yang tidak peduli, ya. Kita bukan orang yang hanya mendengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kita bukan hanya orang yang membaca Al-Quran lewat-lewat begitu saja, tidak. Tapi ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, maka kita sebagai hamba Allah harus mengatakan labbaika ya Allah. Iya, ada apa ya Allah? Ini berarti Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan sesuatu kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan sesuatu kepada kita. Ya, hal ataka hadithul Ghasyiyah, wahai manusia, telah sampaikah kepadamu tentang hari kiamat. Ya, tentunya hari kiamat sebagaimana Anda katakan bahwasanya dia adalah hari yang sangat mengerikan sekali, sebagaimana tadi difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat ke-1 dan ayat yang kedua. Ya, orang-orang akan sangat ketakutan sekali, orang-orang akan sangat kepayahan sekali. Ya, orang-orang akan sangat ketakutan dan kepayahan pada hari kiamat kelak. Kemudian di ayat yang kedua, perhatian maka Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya, wujuhu yawma idzin khasyiah. Artinya, setelah Allah memanggil kita, tahukah engkau, sudah sampaikah kepadamu berita tentang hari kiamat? Setelah Allah bertanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan manusia pada hari kiamat kelak akan terbagi menjadi dua golongan. Manusia akan terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama, wujuhu yawma idzin khasyiah. Ya, yaitu mereka orang-orang yang tertunduk. Ya, ketika itu mereka dalam keadaan tertunduk, penuh dengan kehinaan. Nanti yang kedua, kelompok yang kedua kata Allah, ya, wujuhu yawma idzin naimah. Di ayat yang ke-8, wajah mereka banyak yang wajah-wajahnya berseri-seri, tampak kesenangan pada wajahnya. Jadi manusia akan terbagi menjadi dua kelompok. Kita lihat, para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, kita ini termasuk ke dalam kelompok yang mana? Kita termasuk ke dalam kelompok yang mana? Tentunya naudzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita ke dalam kelompok yang pertama, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk kelompok yang kedua nanti yang akan kita bahas. Ya. Di kelompok yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin khasyiah. Wajah mereka itu dalam keadaan khusyuk. Wajah mereka dalam keadaan khusyuk. Ya, khusyuk dipenuhi dengan apa? Bukan dipenuhi dengan ketaatan. Khusyuk dipenuhi dengan kehinaan. Khusyuk dalam bahasa Arab itu artinya kita menundukkan pandangan mata kita. Ya, ketika kita sholat, seseorang khusyuk dalam sholat ketika dia menundukkan pandangan mata melihat ke tempat sujudnya, itu dikatakan dia khusyuk di dalam sholatnya. Tapi orang yang sholat misalnya, pandangan matanya kemana-mana, ngelirik ke kanan dan ke kiri, melihat ke depan, ya, ini menunjukkan dia tidak khusyuk di dalam sholatnya. Menunjukkan dia tidak khusyuk di dalam sholatnya. Nah, di sini kelompok yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin khasyiah. Wajah mereka dalam keadaan tunduk penuh dengan kehinaan. Amilatun nasibah, dia beramal tapi lelah yang dia dapatkan, sia-sia seluruh amalannya. Tasla naron hamiyah, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Subhanallah.
Ya, ini kelompok yang pertama. Lihat di sini para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wujuhun. Dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan wajah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan wajah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan badannya? Ya, badannya, semua badannya dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Badannya semua diadab oleh Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya menggambarkan dengan wajah saja? Wujuhu yawma idzin khasyiah. Wajah-wajah mereka ya, ketika itu tunduk dengan penuh kehinaan. Allah Subhanahu wa taala mengambil wajah. Kenapa? Karena wajah menunjukkan akan hakikat seseorang. Wajah menunjukkan akan hakikat seseorang. Kita bisa mengetahui cantik, tampan seseorang dari mana? Dari wajahnya. Sesuatu yang paling dijaga oleh seseorang adalah wajahnya. Bahkan bukan hanya oleh pribadinya, orang lain pun diperintahkan untuk menjaga wajah yang selainnya. Bahkan musuh Allah Subhanahu wa taala pun, kata Rasulullah SAW, idza qatala ahadukum, ya, dalam riwayat, apabila kalian berperang, kata Rasulullah, falyajtanibil wajha, maka jauhi oleh kalian wajah. Lihat, dalam perang saja kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghindari wajah, untuk tidak memukul wajah. Artinya wajah ini sesuatu yang dihormati oleh seseorang, wajah sesuatu yang sangat dijaga oleh seseorang. Kemudian juga wajah itu merupakan gambaran tentang keadaan seseorang, tentang kondisi seseorang. Kita kalau melihat seseorang sedang berseri-seri, senyum, datang dalam keadaan senyum, dalam keadaan senang, maka kita katakan, wah, Masya Allah nih, rupanya lagi senang sekarang ini, rupanya lagi mendapat berita bahagia. Ya, kita bisa mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena wajahnya berseri-seri, wajahnya terlihat cerah. Tapi coba misalnya dia datang dalam keadaan murung gitu, dalam keadaan murung, maka kita akan bertanya, Afwan, kenapa? Ya, Anda sedang ada masalah. Apa yang bisa Anda bantu? Kenapa kita mengatakan Anda sedang ada masalah? Karena kita melihat di wajahnya. Atau misalnya kita bertemu dengan seseorang, wajahnya pucat. Ya, wajahnya pucat. Ya, maka kita akan tahu, wah, ini orang sedang sakit. Ini orang sedang sakit. Maka kita tanya, Afwan, ya kenapa? Apakah Anda sedang sakit? Apa yang sedang dirasakan? Ya, kok wajahnya pucat? Kita bisa mengetahui dari wajah. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan kepada kita wujuhu yauma idzin khasyiah. Wajah mereka dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tertunduk. Ingat ya, ayat ini para hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, ini berhubungan dengan kondisi manusia pada hari kiamat kelak. Hal ataka hadithul ghasyiyah, telah sampaikan kepadamu berita tentang hari kiamat, kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kondisi manusia setelah kiamat terjadi. Kondisi manusia setelah kiamat terjadi, bukan kondisi manusia sebelum kiamat, bukan kondisi manusia di dunia. Karena kalau seandainya di dunia, khusyuk suatu kebaikan, khusyuk suatu yang diperintahkan oleh Allah. Karena khusyuk itu termasuk ya sifat yang ada pada diri orang beriman, terutama para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashiin. Ya, mereka berdoa kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada kami raghaban wa rahaba, dengan penuh harap dan dipenuhi rasa takut, wa kanu lana khashiin. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kata Allah Subhanahu wa taala, minta tolonglah ya, jadikanlah salat dan sabat dan salat itu sebagai penolongmu. Sabat dan salat gampang, kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaha lakabiratun, itu sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat sulit, illa alal khasyiin, kecuali terhadap mereka orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini perhatikan Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang khusyuknya seseorang pada hari kiamat kelak yang tidak bermanfaat. Telat. Ya, ini sesuatu yang sudah telat. Ya, kita katakan kepada mereka, Anda kalau mau khusyuk di dunia. Di dunia Anda diperintahkan untuk sholat, khusyuk dalam sholat Anda.
Di dunia Anda diperintahkan untuk puasa, khusyuk dalam puasa Anda. Di dunia diperintahkan untuk haji, khusyuk di dalam haji Anda. Di dunia diperintahkan untuk membayar zakat, khusyuk dalam membayar zakat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perintah khusyuk itu diperintahkan untuk manusia di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun khusyuk pada hari kiamat kelak, manfaat tidak bermanfaat khusyuk yang dilakukan oleh seseorang pada hari kiamat kelak. Lihat ya, gambaran yang sebaliknya yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, di dunia mereka menyombongkan diri. Di dunia mereka bangga, saya orang yang kuat, saya orang yang berani, saya orang yang bisa menindas orang, bisa mendolimi orang, bisa melecehkan orang, bisa merendahkan orang. Kesombongan-kesombongan dilakukan oleh mereka. Di dunia mereka sombong, di dunia mereka membusungkan dada mereka, di dunia mereka mengangkat wajah mereka. Tapi di akhirat balikan keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan dia menundukkan kepalanya pada hari kiamat kelak. Wujuhu yauma idzin khasyiah. Wajah mereka pada hari kiamat kelak itu dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tunduk, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka demikian? Kenapa mereka khusyuk pada hari kiamat? Kenapa mereka menundukkan kepala penuh dengan kehinaan? Karena mereka tahu mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan dengan ayat ini, para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menafsirkan dengan beberapa penjelasan. Ya, ada beberapa penjelasan ya berhubungan dengan ayat ini. Ya, wujuhu yauma idzin khasyiah. Pendapat yang paling kuat adalah yang mengatakan bahwasanya ini adalah kondisi mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum pada hari kiamat kelak. Ya, kondisi mereka yang meninggal di atas kekafiran pada hari kiamat kelak, mereka wajahnya akan tertunduk penuh dengan kehinaan. Sebagian ulama menjelaskan, ya sebagian ahli tafsir menjelaskan, wujuhu yauma idzin khasyiah adalah wajah orang-orang ahlul kitab, wajah orang-orang Yahudi dan wajah orang-orang Nasrani. Kenapa dikatakan wajah-wajah mereka? Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang datang Al-Quran, datang kitab kepada mereka, tapi mereka tidak mau mengikuti, mentaati apa yang ada di dalam kitab tersebut, ajaran yang ada dalam kitab tersebut. Mereka yang hidup di zaman Nabi Musa mentaati Taurat, maka mereka adalah orang yang benar. Mereka adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diutus Nabi Isa alaihissalam, Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, maka Taurat dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia wajib untuk taat kepada Injil. Ketika diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian datang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang Nabi Muhammad, Allah mengutus Nabi Muhammad, Allah menurunkan Al-Quran Al-Karim, maka pada saat itu kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad, mau Injil, mau Taurat, mau Zabur, mau kitab diturunkan kepada Nabi Ibrahim, ya semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hanya wajib taat kepada Al-Quran Al-Karim. Makanya ayat ini wujuhu yauma idzin khasyiah, ya kata para ulama ini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka menyesal, mereka menunduk, ya menundukkan kepada mereka ketika mereka di dunia mereka tahu akan kebenaran Islam. Ketika di dunia mereka tahu akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak mau ya mengikuti kebenaran, mereka lebih mengikuti hawa nafsunya, mereka lebih takut ketinggalan, ya ditinggal oleh para pengikutnya, maka mereka tetap berada di dalam kesesatan. Penyesalan akan datang pada dirinya pada hari kiamat kelak. Manfaat penyesalan pada hari kiamat sama sekali tidak bermanfaat penyesalan yang dirasakan oleh seseorang pada hari kiamat kelak. Di sini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin khasyiah amilatun nasibah. Mereka beramal dan lelah mereka dalam beramal. Kenapa dikatakan lelah? Sungguh-sungguh dalam beramal, lelah amalnya karena sia-sia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu hari Umar bin Khattab ya sedang berjalan, kemudian melewati ada seorang ahli ibadah
ya seorang pendeta yang beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya dikabarkan oleh orang tersebut, ini Amirul Mukminin Umar bin Khattab datang. Maka ketika Umar melihat orang tersebut, ya pendeta tersebut, ya dalam keadaan lusuh, ya dalam keadaan terlihat dia dalam keadaan lelah beribadah di dalam agamanya, maka Umar pun menangis. Umar menangis ketika melihat si pendeta tersebut. Maka orang yang didekati mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda menangis? Dia seorang Nasrani, dia seorang Kristen. Kata Umar, kata Amirul Mukminin, iya, aku tahu dia ini adalah orang Kristen. Aku tahu dia orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku menangis karena aku merasa kasihan terhadap dirinya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, amilatun nasibah. Dia beramal tapi lelah yang dia rasakan. Hanya lelah yang dia rasakan, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umar menangis bukan karena melihat kondisi orang ini, bukan. Ya bukan melihat orang tersebut, tidak, tapi Umar ingat terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah. Dia bersungguh-sungguh ibadah seolah-olah dia merasa berada di atas kebenaran, padahal sebetulnya dia berada di atas kesesatan. Bukan berada di jalan Allah, tapi dia mengikuti jalan yang diajarkan oleh syaitan. Kemudian ada juga, perhatian makan Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang mengatakan bahwasanya wujuhu yawma idzin khasyiah ini adalah para ahli bid'ah, para pelaku kebid'ahan. Ya, tentunya kebid'ahan, yang namanya bid'ah itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada bid'ah-bid'ah yang ringan, ya bid'ah-bid'ah yang ringan, ada juga bid'ah-bid'ah yang sampai kepada derajat kafir. Bid'ah mukaffirah, bid'ah yang sampai kepada derajat kafir. Tentunya kebidahan-kebidahan yang dilakukan oleh para pelaku kesyirikan, seperti mereka yang tawaf di sekitar kuburan, ya, ini sampai derajat kepada kesyirikan, sampai kepada derajat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mereka yang melakukan hal ini adalah para khawarij. Para khawarij, ya kita tahu para khawarij adalah para pembangkang. Para khawarij adalah orang-orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang-orang khawarij itu mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, ini tentunya tidak dibenarkan. Bayangkan, orang-orang khawarij itu mereka mengkafirkan pemerintah yang ada. Orang-orang khawarij mereka mengkafirkan saudara mereka sendiri. Orang-orang Islam dikafirkan oleh mereka. Jangankan hanya sekedar saudara, terkadang orang tuanya sendiri, ayahnya, ibunya dikatakan kafir oleh mereka. Na'udzubillah min dzalik. Padahal mereka keluarga Islam, mereka adalah orang yang melaksanakan sholat. Dia sholat, orang tuanya sholat, tapi mereka dengan entengnya mengkafirkan, ya, orang-orang yang tidak sepemahaman dengan mereka. Artinya khawarij ini adalah kelompok yang sangat menyeramkan sekali, kelompok yang sangat berbahaya sekali, yang wajib untuk kita hindari. Makanya para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita bertemu dengan seseorang yang membicarakan tentang kafir, kafir dan kafir, fulan ini kafir, fulan melakukan ini perbuatan kafir dan sebagainya, lebih baik hindari orang yang seperti itu. Kenapa? Kita jangan tertipu dengan ibadah mereka. Kita jangan tertipu dengan ketaatan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jangan sampai tertipu, ya dikarenakan Rasulullah SAW pun itu sudah menjelaskan bahwasanya, kata Rasulullah dalam hadis dijelaskan, tahkiruna salatahum, ya, salatakum ila salatihim. Kalian akan merasa nggak ada apa-apanya solat kalian dibandingkan dengan solatnya mereka. Wasiyamahum ila siyamihim. Demikian pula dengan puasanya mereka, puasa kalian dibandingkan dengan puasanya mereka. Lihat, ini disabdakan oleh Rasulullah di hadapan siapa? Di hadapan para sahabat. Kita tahu sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasulullah, ya, ketika setelah perang Hunain, Rasulullah SAW itu membagi-bagikan harta rampasan perang. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah dengan mengatakan, ya Muhammad, i'dil. Subhanallah. Seorang sahabat, ya seorang sahabat Nabi Muhammad mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, i'dil. Ya.
Dia nggak sopan, nggak mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Tidak, ya Muhammad. Dengan tegas dia mengatakan ya Muhammad. Kemudian apa yang dikatakan oleh dia berbuat adillah engkau. Merah wajah Rasulullah, marah Rasulullah ketika ada orang yang berani mengatakan kepada Nabi Muhammad, berlaku adillah engkau wahai Muhammad. Kata Nabi Muhammad, kalau aku tidak berbuat adil, siapa yang akan melakukan keadilan? Benar. Kalau Nabi Muhammad berbuat curang, ya kalau Nabi Muhammad berbuat curang, maka kita pun sebagai pengikutnya akan melakukan kecurangan. Kita akan mengatakan apa? Tuh lihat, Nabi Muhammad melakukan kecurangan, berarti itu diajarkan kepada kita. Kita boleh melakukan kecurangan. Tapi kita tahu, Nabi Muhammad adalah orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dikenal akan kebaikannya, orang yang dikenal akan amanahnya. Apakah mungkin Nabi Muhammad akan berkhianat? Tentu tidak mungkin. Makanya ya ketika Nabi Muhammad marah, kata Nabi Muhammad, siapa yang akan berbuat adil kalau aku tidak berbuat adil? Akhirnya orang ini pun pergi dengan marah meninggalkan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, akan keluar dari kelompok orang ini ya orang-orang yang tadi Anda jelaskan, orang-orang yang kalau seandainya kalian lihat ibadahnya mereka, ibadah kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadah mereka. Salatnya kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Puasanya kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasanya mereka. Artinya mereka benar-benar sholawat taat terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadah mereka, kata Rasulullah, tidak sampai, tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya tidak bisa diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bukan ibadah yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah, yakhrujuna minad dini, ya mereka akan keluar dari agama ini ya sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Artinya mereka dikatakan oleh Rasulullah adalah orang-orang yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi perhatian dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini jangan tertipu ya dengan ibadah seseorang. Dia ini orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Tuh lihat dia sholatnya seperti itu. Tuh lihat dia bagaimana puasanya. Tuh lihat bagaimana dia melakukan ketaatan ini. Kita jangan tertipu dengan hal tersebut. Ya, tapi kita lihat apa yang diamalkan olehnya. Apakah dia beramal sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, ataukah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah ketika dia beramal, dia berdasarkan dalil ataukah tidak berdasarkan dalil? Kalau berdasarkan dalil, kita ikuti dia. Tapi kalau tidak berdasarkan dalil, apapun yang dilakukan, kebaikan apapun yang terlihat oleh kita, maka hendaklah kita meninggalkannya. Karena barometer kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi di sini kita bisa mengetahui para hadirin makan Allah Subhanahu Wa Taala, ya wujuhu yawma idin khasyi'ah amilatun nasibah. Ya, banyak orang-orang yang ketika itu wajah mereka dalam keadaan khusyuk, tertunduk penuh dengan kehinaan, dan amal yang mereka lakukan itu hanya lelah yang mereka rasakan, hanya kelelahan yang mereka rasakan, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita bisa mengetahui bahwa saya tidak semua orang yang melaksanakan sholat dijamin masuk ke dalam surga. Tidak semua orang yang berpuasa akan dimasukkan ke dalam surga. Tidak semua orang yang haji akan dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi kita akan bisa mendapatkan orang-orang yang sholat ada yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Orang-orang yang puasa ada yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Orang-orang yang banyak bersedekah ada yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kembali kepada niat yang mereka lakukan. Kalau niat mereka karena Allah, maka mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka niatnya karena dunia, jangan harap dia akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati dalam beribadah. Ingat dalam hadis Abu Hurairah yang masyhur, yang sering diulang-ulang, tentang bagaimana seseorang ya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ahli ibadah, dia orang yang rajin membaca Al-Quran Al-Karim. Ya, 3 kelompok yang kita tahu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Orang yang rajin membaca Al-Quran, menguasai Al-Quran Al-Karim, orang yang memiliki kekayaan dan rajin bersedekah, dan orang yang ketiga, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. 3 kelompok ini bayangkan, bukan sembarangan.
ya bukan kelompok yang maksiat, tapi 3 kelompok yang terlihat oleh kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tapi apa kata Rasulullah? 3 kelompok inilah yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka menguasai Al-Quran, mengajarkan Al-Quran agar dikatakan sebagai seorang yang ahli dalam Al-Quran. Masya Allah ya, si fulan atau si fulanah ini pintar Al-Quran, tahu tafsir Al-Quran, bagus bacaannya terhadap Al-Quran, banyak hafalan Al-Qurannya. Dia melakukan hal tersebut agar dipuji oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Maka kata Allah, faqad qila, orang-orang sudah mengatakan hal tersebut, artinya sudah tidak ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan diseret dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Demikian pun dengan orang yang rajin bersedekah. Ya, kata Rasulullah SAW, ya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau lakukan dengan hartamu? Dia mengatakan, ya Allah, aku gunakan untuk kebutuhan, membantu orang-orang di jalan-Mu ya Allah. Aku bantu fakir miskin, aku bantu anak yatim, aku bantu orang yang berjihad, aku bantu. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, engkau bohong, engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Faqad qila, dan itu sudah dikatakan oleh orang-orang. Ya rajin sedekah tapi tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena salah niat. Demikian pula dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mati di medan peperangan tapi bukan mati syahid. Ya, dia bukan mati syahid. Kenapa? Karena salah dalam berniat ketika dia mengamalkannya. Oleh karena itu, para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang pertama adalah wujuhu yauma idzin khasyiah, akan banyak orang-orang yang wajahnya tertunduk khusyuk, penuh dengan kehinaan, amilatun nasibah, lelah dia dalam beramal. Lihat, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah, dia lelah dalam beramal dan sia-sia amalan yang dilakukannya, hanya lelah saja yang dia dapatkan, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tasla naron hamiyah, sudah lelah dia beramal, tidak mendapat pahala dari amal yang dia lakukan. Tasla naron hamiyah, kemudian dia pun akan dimasukkan ke dalam api yang sangat panas sekali. Ya, di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tasla naron hamiyah, dia akan dimasukkan ke dalam api yang sangat panas sekali. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan api yang sangat panas. Memang ada api yang tidak panas. Apakah ada api yang tidak panas? Para ulama menjelaskan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan tasla naron hamiyah, dimasukkan ke dalam api yang sangat panas. Kenapa demikian? Karena untuk membedakan antara api yang ada di dunia dan api yang ada di neraka sana. Beda sekali antara api yang ada di dunia dengan api yang ada di neraka sana. Kalau api yang berada di dunia, sekarang dia panas. Ya, digunakan untuk membakar sesuatu, dia panas. Tapi lama-kelamaan dia akan mati apinya. Apinya lama-kelamaan akan padam api tersebut. Ya, ketika dia menggunakan bahan bakar, anggap misal menggunakan kayu bakar, maka kayu itu akan dimakan oleh api. Ya, kita bisa memanggang di atasnya. Lama-kelamaan, maka kayu bakar akan habis, api akan semakin mengecil, akhirnya dia akan mati, akan habis api tersebut. Sehingga ya orang lewat nginjek aja di atasnya, tidak menjadi masalah. Beda dengan api yang ada di neraka jahanam. Api yang ada di dalam neraka jahanam, dia akan panas terus menerus menyala dan tidak akan pernah padam. Api tersebut tidak akan pernah padam. Juga ya berhubungan dengan api di dunia, kita tahu ya api di dunia ada juga api yang tidak panas. Apinya siapa? Api yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia sangat panas sekali. Tapi begitu Nabi Ibrahim dilemparkan ya oleh kaumnya ke atas api tersebut, ke dalam api tersebut, Allah berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan untuk Ibrahim. Lihat. Jadi api yang tadinya panas, dia dijadikan dingin oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyala, tetap api itu menyala. Bukan api itu padam, tapi tetap menyala, namun dijadikan dingin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhirat nanti kata Allah Subhanahu wa taala, tasla naron hamiyah. Dia akan dimasukkan ke dalam api yang sangat panas sekali.
Dalam hadis dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW bahwasanya perbedaan antara api dunia dan api di akhirat itu 69 kali lipat lebih panas dibandingkan dengan api yang ada di dunia. Silakan cari di dunia ini apa yang paling panas. Anggap misalnya lahar dari suatu gunung sangat panas sekali. Ingat, api di neraka jahanam 69 kali lebih panas dibandingkan dengan itu. Karena dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan api, kemudian api itu akan dibagi menjadi 70 bagian oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu bagian diberikan untuk manusia di dunia, untuk semua yang ada di dunia, dari dunia pertama diciptakan sampai dunia ini dihancurkan pada hari kiamat kelak. Satu bagian, 69 bagiannya di mana? Disiapkan untuk di neraka jahanam. Tasla naron hamiyah. Ya, api yang sangat panas sekali. Kemudian juga para hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, tusqa min ainin aniyah. Mereka akan diberi minum dari mata air yang panas. Subhanallah. Ya, di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tusqa min ainin aniyah. Ayat selanjutnya, laisa lahum ta'amun illa min dari'. Yang mana mereka tidak memiliki makanan, tidak diberi makanan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali min dhari. Dhari adalah tumbuhan yang sangat, atau buah-buahan sejenis buah yang sangat keras dan dia berduri. Sangat keras dan juga berduri. Ya, di sini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala makanan dan minuman yang disiapkan untuk mereka yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tusqa min ainin aniyah, dia akan diberi minum ya dari mata air yang sangat panas sekali. Tentunya orang kalau dalam keadaan kehausan, ya orang dalam keadaan panas, bayangkan dia berada di neraka jahanam, di sekelilingnya semuanya api. Di sekelilingnya semuanya api. Ya, dari bawah api, dari atas api, semua dikelilingi oleh api. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana panasnya. Bagaimana panasnya kondisi yang ada ketika itu. Kita di dunia saja, ketika cuaca panas, kita keluar, kita ingin buru-buru pulang ke rumah. Apa yang kita bayangkan? Saya ingin buru-buru pulang ke rumah dan buru-buru minum. Ya. Dalam kondisi kehausan, ingin buru-buru minum. Kenapa? Karena cuaca sangat panas sekali. Tapi bagaimana kondisi orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Kata Allah Subhanahu wa taala, tusqa, diberi minum. Mereka minta minum, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan tidak diberi. Ya, mereka meminta minum. Dalam keadaan kepanasan mereka meminta minum kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi minuman yang seperti apa? Minuman yang bersumber dari mata air yang ada di dalam neraka jahanam yang sangat panas sekali. Mungkin akan ada orang yang bertanya, kan neraka, api, panas, tapi kok ada mata air di sana? Bukankah air ini sesuatu yang bisa memadamkan api? Bukankah air sesuatu yang bisa memadamkan api? Atau mungkin juga bisa kita katakan kalau kita memasak air, ya kita masak air nih, anggap kita mau bikin teh, kita masak air. Ketika kita lupa, lama-kelamaan airnya akan habis. Air dimasak terkena api, lama-kelamaan akan habis. Ya. Tapi kenapa? Di dalam neraka jahanam kok dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ada ain, mata air. Ya, tusqa min ainin. Ain ini mata air dalam bahasa Arab. Ain itu mata air. Dari mata air yang ada di dalam neraka jahanam. Walaupun dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mata air yang sangat panas sekali. Seolah-olah ini akan bisa digunakan untuk memadamkan api air yang ada di neraka. Ingat bahwasanya bukan tidak mungkin air itu bersatu dengan api, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Contohnya apa? Contohnya ketika terjadi letusan gunung. Ketika gunung meletus, itu kan keluar lahar. Lahar itu isinya apa? Isinya kumpulan air dengan api. Api dan air bersatu. Ya keluar dari dalam gunung. Ya, bersatu air dengan api. Bukan air memadamkan api atau api menjadikan air tersebut menguap sehingga api tidak ada airnya. Bisa bersatu air dengan api. Kemudian juga mungkin kita pernah mendengar di laut,
Ya, di laut didapatkan ada gunung berapi yang aktif. Ada gunung berapi yang aktif. Dia mengeluarkan lahar. Ya, mengeluarkan lahar dari dalam air. Lihat, kalau seandainya kita katakan semua air bisa memadamkan api, atau semua api padam dengan air, maka kita tidak akan mendengar ada ya gunung Merapi berada di dalam lautan. Kita tidak mendengar ada lahar di dalam lautan. Tapi kenapa itu bisa ada? Menunjukkan bahwasanya mungkinnya bersatu antara air dengan api. Kemudian yang lebih kuat lagi, para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu ingat bahwasanya kondisi yang di dunia itu tidak sama dengan kondisi yang berada di akhirat. Kalau di dunia, ya mungkin kita katakan air digunakan untuk memadamkan api. Kalau di akhirat kita nggak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kondisi yang ada di sana. Ambil gambaran contohnya saja, misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang matahari pada hari kiamat kelak. Manusia berada di padang mahsyar. Matahari ada 1 mil di atas kepala seseorang. 1 mil apa? Jarak, ya kalau kita lihat jarak, kita katakan jarak 1, sekian kilo. Bayangkan, matahari yang ribuan kilo, ya ribuan kilometer, jutaan kilometer dari kita, itu sangat menyengat sekali terkena kita. Bagaimana kalau matahari ada 1 mil di atas kepala kita? Karena 1 mil bisa berarti ya 1 kilo sekian, ya 1/4 kilo dia, jaraknya, atau bisa juga jarak yang dekat, ya sehubungan dengan jari kita, jarak yang sangat dekat sekali matahari dengan kita. Bayangkan, kalau di dunia matahari ini mendekat ke kita, hangus semua yang ada di muka bumi ini. Termasuk kita akan hangus terbakar oleh matahari. Tapi di akhirat nanti matahari sangat dekat berada di atas kepala manusia, dan manusia tidak terbakar dengan matahari tersebut. Ya, jadi kita tidak bisa membandingkan antara kondisi di dunia dengan kondisi di akhirat. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita beriman. Oh iya, Allah jelaskan di dalam neraka jahanam ada mata air yang sangat panas sekali. Kita katakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati apa yang difirmankan oleh Allah, dan kami mempercayai apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tusqa min ainin aniyah. Mereka akan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air dari mata air yang sangat panas sekali. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, iyastaghithu yughatu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, iyastaghithu, kalau seandainya mereka meminta minum, ya mereka penghuni neraka meminta minum kepada Allah Subhanahu wa taala, yughatu, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bima'in kalmuhli yashwil wujuh, seperti air timah yang sangat panas sekali, yang dia akan membakar wajah orang yang akan meminumnya. Na'udzubillah min dzalik. Lihat, ya mereka diberi minum, mereka merasa kehausan, ya Allah aku minta minum, berikan kami minum, berikan kami minuman. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan minuman yang dingin, bukan minuman yang menyegarkan, tapi minuman yang apa? Yang kalau didekatkan ke wajah, terbakar wajah orang tersebut. Kalau diminum, dipaksa diminum, maka akan memporak-porandakan isi perut yang ada di dalam tubuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, tusqa min ainin aniyah. Mereka akan diberi minum dari mata air yang sangat panas sekali. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Ya, dan mereka tidak memiliki minuman, ya, kecuali min dhari, dari sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Dhari, ya dijelaskan oleh para ulama, dan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin, dijelaskan itu sejenis tumbuh-tumbuhan, ya sejenis tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan buah. Dia buahnya ini berduri, Nah, buah yang berduri tersebut kalau dalam keadaan basah, artinya baru dipetik misalnya dari pohonnya, atau dari pohonnya itu masih dimakan oleh onta. Onta masih mau memakannya. Ya, kenapa? Karena kondisinya masih basah, ya, buah tersebut. Tapi kalau seandainya dia sudah kering, onta tidak mau mendekatinya. Jangankan untuk memakannya. Ya, jangan untuk memakannya, untuk mendekati saja onta sudah tidak mau. Kenapa? Karena onta tahu dia akan sangat berbahaya sekali. Itulah dhari, kata para ulama. Tentunya dhari yang ada di dunia berbeda dengan dhari yang berada di akhirat kelak. Di dunia menakutkan, tidak ada yang berani memakannya, binatang pun tidak berani untuk memakannya. Maka di akhirat lebih dahsyat lagi dengan apa yang berada di dunia ini. Makanya selanjutnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yusminu wa la yughni min ju'. Dia tidak membuat gemuk.
Ya, makanan tersebut, bali tersebut kalau dimakan tidak membuat gemuk, wala yughni min ju', dan tidak menghilangkan rasa lapar. Subhanallah, ya. Lihat, perhatian makan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan minuman yang ada di neraka jahanam, minuman yang ada di neraka jahanam tidak menghilangkan dahaga bagi orang yang meminumnya. Gimana akan menghilangkan rasa dahaga? Ya ketika diminum aja akan menghancurkan isi perutnya. Demikian pula dengan makanannya. Makanannya kata Allah Subhanahu wa taala, la yusminu wa la yughni min ju', dan dia tidak membuat gemuk seseorang, tidak membuat gemuk orang yang memakannya, dan juga tidak menghilangkan rasa lapar yang ada pada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Dia disiksa dalam keadaan tersiksa, dalam keadaan kehausan, dalam keadaan kelaparan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya perhatian makan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita ini benar-benar bisa menjaga diri kita. Kita harus bisa menjaga diri kita semaksimal mungkin. Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang akan merugi pada hari kiamat kelak. Jangan sampai kita ini menjadi kelompok yang pertama yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idin khasyiah amilatun nasibah. Wajah mereka dalam keadaan tunduk penuh dengan kehinaan. Amilatun nasibah, dia beramal tapi sia-sia amal yang dia lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Tasla naron hamiyah, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Di dunia dalam keadaan kepayahan, di neraka jahanam pun mereka dalam keadaan kepayahan. Ya, tasla naron hamiyah amilatun nasibah. Ya, ketika para ulama menjelaskan amilatun nasibah, mereka beramal dan lelah amalannya di mana? Terutama di dalam neraka jahanam. Di neraka jahanam mereka beramal, benar. Mereka berusaha dalam neraka jahanam. Mereka berusaha untuk apa? Untuk bisa keluar dari neraka jahanam. Berhasil? Tidak berhasil. Dalam surat Al-Muddathir dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang adab yang ada dalam neraka jahanam. Ya, adab yang akan dirasakan oleh Al-Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid, ya, bahwa Al-Walid tersebut akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana diadab oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan gunung di neraka jahanam yang terbuat dari api. Dia berusaha untuk naik. Ya, dia berusaha untuk naik. Bayangkan, gunung bukan dari tanah. Bukan gunung yang banyak pohon-pohonan, tapi gunung yang terbuat dari api. Ya, dikira oleh penghuni neraka gunung ini akan bisa menyelamatkan dia keluar dari neraka. Maka dia berusaha untuk mendaki. Dia berusaha untuk mendaki. Begitu naik ke atas, dia akan terpeleset lagi jatuh. Ya, saking licinnya gunung tersebut, panasnya gunung tersebut, penuh dengan api. Lelah di neraka jahanam. Ya. Di antara dalil yang menjelaskan lelahnya seseorang di dalam neraka jahanam adalah hadis, ya, ketika Rasulullah SAW pada suatu hari dibawa oleh malaikat, dua malaikat membawa Rasulullah. Rasulullah bermimpi dibawa oleh dua orang malaikat. Kemudian Nabi Muhammad melewati orang-orang yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada orang yang diazab apa? Dengan seseorang berdiri yang memegang batu yang besar, di hadapannya ada orang yang tidur. Orang yang tidur kemudian dilemparkan batu tersebut, memecahkan kepala si orang yang tidur tadi. Batu ini bergelinding. Si orang yang melempar mengambil batu tersebut. Ketika dia mengambil, begitu dia balik lagi, melihat kepalanya sudah utuh kembali. Ya, dilempar kembali, ya, oleh dia. Kepalanya hancur kepalanya, maka batu menggelinding, dia berusaha untuk mengambil batu. Ketika dia kembali, sudah utuh lagi kepalanya. Terus menerus ini terjadi. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, siapa orang tersebut? Siapa orang tersebut? Ya, kemudian dijelaskan oleh malaikat Jibril bahwasanya orang tersebut orang-orang yang diberikan Al-Quran, tapi dia tidak mau mengamalkan Al-Quran, dan dia adalah orang yang tidur dari melaksanakan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Tidak sedikit dari kaum muslimin itu mereka adzan subuh dikumandangkan asyik dengan bantalnya, asyik dengan tidurnya, tidak peduli dengan sholat. Padahal ancaman dari Rasulullah SAW mengabarkan tentang adab mereka yang tidur dari sholat, lalai dari sholat. Apa? Seperti itu, akan dilempar dengan batu sampai pecah kepalanya. Ya, batu menggelinding, diambil oleh si pelempar. Begitu kembali sudah utuh kepalanya, dilempar lagi. Terus menerus ini akan terjadi kepada dirinya dikarenakan apa? Dia meninggalkan sholat. Dia lebih mementingkan dunia dibandingkan dengan ibadah. Dia lebih mementingkan tidur dibandingkan dengan sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak sekali dari kaum muslimin, para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih mementingkan dunia dibandingkan dengan sholat. Kalau pada hari kerja atau hari sekolah misalnya,
Ya kalau orang-orang yang punya anak masih sekolah, ya kalau anaknya mau sekolah, itu bangunnya pagi-pagi. Sebelum ada subuh sudah bangun, menyiapkan untuk sekolah anaknya. Tapi ketika anaknya libur sekolah, tidak peduli dengan azan. Bangun kapan? Bangun nanti sudah jam 6. Bangun nanti sudah matahari terbit. Subhanallah. Berarti kemarin-kemarin dia bangun untuk sholat, bangun pas waktu subuh, untuk apa? Bukan untuk ibadah berarti dia. Untuk urusan dunia, karena takut anaknya terlambat sekolah, karena takut keluarganya terlambat ke tempat pekerjaan. Ingat, kita ini ibadah karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia. Rugi orang-orang yang ibadah karena dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala sini jelaskan amilatun nasibah, dia akan beramal dan lelah di dalam neraka jahanam. Bukan diam dia disiksa, bukan, tapi terus-menerus disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu kosong dari siksaan, tidak ada waktu istirahat dari siksaan di dalam neraka jahanam. Baiklah para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, inilah kelompok pertama. Ya, kelompok pertama yang ada pada hari kiamat kelak. Ya, mungkin ini apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas kelompok yang kedua, yang tentunya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kelompok yang kedua tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Qul bi ana mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.